Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas hukum 2 Kirchhoff yang diterapkan pada loop ganda. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, hukum 2 Kirchhoff mengatakan dalam rangkaian tertutup atau loop berlaku bahwa sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, cuma saya review sedikit ya. Saya ulangi sedikit. Nah, aturan hukum 2 Kirchhoff mengatakan bahwa arah loop dan arah arus diumpamakan dahulu dengan arah sembarang, boleh searah putaran jarum jam atau pada arah sebaliknya. Jika hasil perhitungan arus bertanda positif, artinya arah arus perumpamaan sudah benar sesuai dengan arah arus yang sesungguhnya. Jika hasil perhitungan arus bertanda negatif, artinya arah arus perumpamaan berlawanan dengan arah arus yang sesungguhnya. Nah, aturan yang kedua, jika mengikuti arah loop, kutub positif ketemu lebih dahulu, maka GGL baterai aki diberi tanda positif. Sebaliknya, jika ketemu kutub negatif, baterai aki terlebih dahulu, GGL diberi tanda negatif. Nah, ini contoh soalnya. Loop ganda itu berarti kurva tertutupnya sebanyak 2. Kurva tertutupnya itu berupa kotak di sini ya. Nah, kotak ini dikasih hambatan, dikasih GGL. Nah, ini kita lihat, ini GGL-nya sebanyak 3, hambatannya sebanyak 3 ya. Nah, kalau GGL ini dipasang, baterainya dipasang lebih dari satu cabang. Nah, misalnya ini cabang ini ada, cabang yang itu ada, yang ketiga juga ada begitu ya. Lebih dari satu cabang masangnya, maka ini adalah persoalan hukum 2 Kirchhoff loop ganda gitu ya. Nah, misalkan ada rangkaian seperti ini ditanyakan berapakah arus yang mengalir dalam masing-masing hambatan. Berarti yang tanyakan arus yang mengalir dalam 2 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm itu berapa? Berarti kita mencari arus pada masing-masing cabang. Loop ganda itu pasti mempunyai 2 titik cabang. Apa itu titik cabang? Titik cabang itu adalah pertigaan ini ya, pertigaan. Nah, ini pertigaan. Ini pertigaan yang pertama, ini pertigaan yang kedua. Oke, saya beri nama titik A dan titik B. Itulah titik cabang dari loop ganda. Pasti punya 2 titik cabang. Oke, terus kemudian kita umpamakan arah arusnya dulu ya. Nah, misalkan arus pada cabang 1 itu I1 menuju titik A. Nah, I2 keluar dari titik A, I3 menuju titik A. Nah, terserah arah arusnya ini, terserah Anda mau kemana terserah ya. Jadi I1 itu daerahnya ini ya. Nah, dari B ke A ini I1, cabang 1. Nah, sedangkan cabang 2 ini. Nah, ini ya. Ini daerahnya I2. Kalau I3 ini. Nah, itu daerahnya I3. Jadi nanti arus yang mengalir di 2 ohm itu adalah I1. Arus yang mengalir di 3 ohm itu adalah I2. Sedangkan arus yang mengalir di 6 ohm itu adalah I3. Jadi yang dicari nanti adalah I1, I2, dan I3. Kemudian kita tentukan arah loop. Arahnya sembarang. Boleh searah putaran jarum jam, boleh berlawanan ya. Nah, ini saya buat searah putaran jarum jam. Ini saya sebut loop yang pertama. Nah, ini loop yang kedua juga saya arahkan searah putaran jarum jam. Kalau Anda nggak suka searah putaran jarum jam, boleh juga berlawanan. Jadi arah loop itu tidak akan mempengaruhi apa-apa gitu ya. Nah, cuma perumpamaan arah arus itu akan mempengaruhi nilai plus minus dari arusnya. Tadi saya katakan kalau arusnya dalam perhitungan ketemu dengan tanda negatif, maka arah arusnya berlawanan dengan yang diumpamakan. Gitu aja. Maksudnya arah arus yang sesungguhnya berlawanan dengan arah arus yang diumpamakan. Oke, nah sekarang pakailah hukum 1 Kirchhoff di titik A. Nah, untuk mencari hubungan I1, I2 dengan I3. Bahwa jumlah arus yang masuk ke titik cabang itu harus sama dengan yang keluar. Yang keluar itu I2, yang masuk I1, I3 dijumlahkan. Nah, ini hukum 1 Kirchhoff ya. Jadi sekali lagi, I2 itu keluar dari titik A, sedangkan I1, I3 itu masuk ke titik A. Oke, loop 1 kita lihat dahulu ya. Kalau kita melihat loop 1, berarti kita hanya melihat kotak yang kiri saja. Kotak yang kiri saja. Jadi kotak yang kiri saja itu akan memuat hambatan 2 ohm, 3 ohm, tegangan 4 volt, 9 volt, sama arus apa ini? I1 dan I2. Nah, sekali lagi kita hanya melihat kotak yang sebelah kiri. Sekali lagi yang kita lihat adalah kotak yang sebelah kiri saja ya. Nah, yang ini berarti dianggap tidak ada. Oke, sekarang mari kita melakukan looping. Berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, sigma E plus sigma IR sama dengan 0.
di rangkaian tertutup yang pertama, loop yang pertama ya. Nah, kita cari dulu sigma E-nya. Perhatikan ya sigma E-nya. Kita misalkan ngeloop mulai dari titik A balik lagi ke A. Kalau kita ikuti arah loop, perhatikan di sini ternyata kutub positif dahulu yang ketemu. Yang panjang itu positif ya, yang pendek negatif. Jadi ini ketemu kutub positif dahulu. Jadi 9 volt ini ditulis dengan tanda positif. Nah, sebenarnya panjang pendek ini sudah saya terjelaskan di video saya sebelumnya ya, yang membahas loop tunggal. Nah, coba lihat ini, saya teruskan sesuai dengan arah loop. Nah, ini ketemu kutub negatif, yang pendek dulu ya. Jadi kalau begitu 4 volt ditulis dengan tanda negatif. Nah, gigirnya sudah nggak ada, cuma 2 aja pada kotak yang pertama ini. Terus kemudian I1-nya perhatikan. Arah loopnya perhatikan, kalau kita lihat arah loop ini searah putaran jarum jam. Begini kan arahnya. Nah, perhatikan, kalau begitu arah loop ini mengarah dari B ke A ya. Tapi arusnya juga dari B ke A. Lihat, arah loop dari B ke A kan muternya begini. Berarti dari B ke A, arah arusnya juga B ke A ini. Jadi arah loopnya sama arah dengan arah arus, maka nilai arusnya bertanda positif ya. Nah, positif I1 dikalikan R yang dilewati yaitu 2. Nah, terus kemudian perhatikan I2. Arahnya A ke B, tapi arah loop ini juga A ke B kan, sama arah. Jadi I2 itu positif dikalikan dengan hambatannya yang dilewati yaitu 3 ohm. Jadi I2 kali 3. Nah, ini sudah nggak ada I kali R-nya lagi, maka ditutup sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang coba kita sederhanakan persamaan ini bisa saya pindahkan. 9 kurangi 4 itu 5, kalau pindah ke ruas kanan min 5. Sementara 2I1, 3I2 tetap di ruas kiri ya. Oke, ini saya sebut persamaan yang kedua. Kemudian kita lihat loop yang kedua ya. Loop yang kedua yang sebelah kanan ini. Jadi yang kita perhatikan cuma kotak yang sebelah kanan. Kotak sebelah kanan itu memuat variabel I3, I2, 9 volt, 3 ohm, 6 ohm, 12 volt. Nah, berlaku sigma E plus sigma IR sama dengan 0 dalam loop yang kedua ini. Nah, sigma E-nya bagaimana? Kita mulai dari A saja, balik lagi ke A nanti ya. Kita urutkan sesuai dengan arah perputaran loopnya ini. Kan muternya begini ya. Jadi kalau kita lihat, 12 itu plus kan. Ketemu kutub positif dulu, ikuti arah loopnya. Lah, kalau 9 volt ini ketemu yang pendek dulu, berarti kutub negatif. Makanya di sini ditulis dengan tanda min 9. Nah, terus kemudian perhatikan I2. Ini arah loopnya kan ke atas, sedangkan I2 ke bawah, berlawanan. Jadi kalau begitu minus I2 dikalikan R yang dilewati adalah 3 ohm. Nah, terus kemudian untuk I3-nya perhatikan ini berlawanan dengan arah loop juga. Kalau kita lihat arah loop ke kanan kan ini ya, karena muternya searah putaran jarum jam. Sedangkan I3-nya ke kiri, berlawanan. Oleh sebab itu minus. Minus I3 dikalikan dengan 6 yang dilewati oleh I3. Nah, sekarang kita sederhanakan persamaannya. 12 dikurangi 9 itu 3, pindah ke ruas kanan jadi min 3. Sementara 3 min I2 min 6 I3 tetap di ruas kiri. Oke, perhatikan kita sudah memiliki 3 persamaan. Ini persamaan 1 tadi, ini 2, ini yang ketiga ya. Oke, setelah ada 3 persamaan ini, nah, kenapa ada 3 persamaan ya? Ya karena ini ada 3 variabel. Kalau 3 variabel ya pasti 3 persamaan gitu kan ya. Oke, saya geser ke atas persamaannya. Perhatikan persamaan 2 dengan 3 saja. Persamaan 2 dengan 3 akan saya eliminasi 3I2-nya. 2 persamaan ini saya jumlahkan, ruas kiri dijumlah ruas kiri, 3I2 ditambah min I2, 0 kan. Terus ini 2I1 min 6I3. Jadi ruas kiri hasilnya ini, ruas kanan min 5 ditambah min 3, min 8. Ini saya sebut persamaan yang keempat. Nah, terus kemudian persamaan 2, lihatlah di sini 2I1 plus 3I2 min 5. Ini hanya saya geser ke bawah. Nah, terus kemudian I2-nya ini saya ganti dengan I1 plus I3. Jadi kalau begitu 2I1, 3I1 itu kan 5I1 plus 3I3 min 5-nya tetap ruas kanan ya. Nah, ini saya kalikan 2 aja kedua ruas. Saya kalikan 2 jadinya 10I kali 2 6I3 kali 2 min 10. Ini saya sebut persamaan 5. Kenapa sih dikalikan 2? Karena saya mau menggunakan persamaan 4 dan 5 dieliminasi 6I3-nya sehingga nanti saya dapatkan I1 gitu. Nah, itu tujuannya.
Jadi saya geser sekarang persamaan 4 dan 5 ke sini ya. Nah ini persamaan 4, saya geser ke situ, 5 ke sini. Nah saya eliminasi min 6I3 dengan plus 6I3. Caranya saya jumlahkan aja. Saya jumlahkan, ini habis 2I1 ditambah 10I2 itu 12I1 kan ya. Min 8 tambah min 10 itu min 18. Jadi kalau begitu I1 nya dapatnya min 3/2 ampere. Tanda min itu menunjukkan apa? Tanda min itu menunjukkan bahwa arah arus yang diumpamakan tadi itu terbalik. Artinya arah arus yang sesungguhnya itu bukan dari B ke A, tapi A ke B. Itu arti dari tanda negatif ya. Oke, terus kemudian perhatikan persamaan yang keempat. Saya akan mencari I3 dengan persamaan 4. Nah, I1-nya sudah ketemu min 3/2 ampere. Jadi kita masukkan min 3/2 ya. Nah, lalu kita hitung ini min 3, min 6I3, min 8. Nah, ini pindah ruas jadinya min 5. Berarti I3-nya adalah 5/6 ampere. I3-nya ternyata ketemu positif. Nah, itu apa artinya? Berarti arus sesungguhnya sesuai dengan arus yang diumpamakan. Ini arus perumpamannya kan dari B ke A ya. Nah, ini ketemu positif, berarti memang begitu arah arusnya dari B ke A. Jadi tidak terbalik sesuai dengan arah arus yang sesungguhnya. Oke, terus kemudian saya mencari I2 pakai persamaan 1 ya. I2 itu jumlah antara I1 dengan I3. I1-nya sudah ketemu min 3/2, sedangkan I3-nya 5/6. Nah, ini kalau saya jumlahkan, I2-nya adalah ketemu min 2/3 ampere. Nah, tanda min itu menunjukkan apa tadi? Nah, arah arus perumpamannya terbalik. Jadi arahnya bukan dari A ke B ya, tetapi B ke A. Nah, jadi kalau begitu arah arus I1 yang sesungguhnya kemana? Dari A ke B. Arah I2 yang sesungguhnya kemana? Dari B ke A. Kalau arah I3 sesuai dengan arus yang diumpamakan dari B ke A, karena dia bernilai positif. This is very easy and fun.